Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mab'ad. Segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dan bersua kembali. Mudah-mudahan sahabat sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bercerita tentang sahabat wanita yang insya Allah ini mampu untuk bisa menginspirasi para wanita-wanita muslim dan mampu juga memberikan semangat untuk para ummahat ya. Siapa yang akan kita bicarakan kali ini? Yang kita bicarakan kali ini adalah sahabat yang mulia Nusaybah. Ya, saya yakin kalau bicara tentang Nusaybah banyak sahabat-sahabat sekalian yang sudah mengenal beliau, Nusaybah binti Ka'ab, atau sering disebut dengan nama juga Ummu Imarah. Beliau adalah seorang sahabat wanita yang terkenal dengan kecerdasan dan ketangguhannya. Bahkan kecerdasan dan ketangguhan beliau itu nampak dalam setiap aktivitas. Senantiasa mampu untuk menetapkan target, cermat pada tujuan yang jelas, dan tujuannya itu semua mengarah pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan Islam. Jadi ridha Allah dan Islam. Bahkan beliau tidak pernah melewatkan sedikit pun peluang atau kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah untuk bisa mendapatkan pahala, mendapatkan kemuliaan, dan mendapatkan syurga. Tentu itu semua karena kesadaran beliau bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Sahabat yang dicintai Allah, beliau dikenal dengan julukan Ummu Imarah. Beliau adalah anak putri ya dari Ka'ab bin Amr dan Rabbab binti Abdullah bin Habib. Beliau memiliki dua orang saudara, yaitu Abdullah bin Ka'ab dan Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab. Nusaybah menikah dengan Zaid bin Asim. Dari pernikahannya mereka memiliki dua orang anak, yaitu Abdullah dan Habib. Pada suatu hari, Zaid pulang dengan sangat gembira. Zaid bercerita bahwa beliau baru saja mendengar kabar dari Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah utusan Nabi SAW yang Nabi utus untuk berdakwah di Yathrib ya. Zaid kala itu bercerita kepada istrinya, beliau baru saja mendengar kabar gembira dari Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair beliau ceritakan sebagai seorang penduduk Mekah, utusan Muhammad bin Abdullah. Dan dia membawa berita tentang bangkitnya seorang Rasul dari kalangan kaum Quraisy. Beliau bercerita tentang Muhammad SAW, sang Rasul yang tetap tegar berdakwah walaupun dimusuhi oleh kaumnya. Nabi juga tidak tergiur dengan harta dan kedudukan yang ditawarkan kepadanya. Itu diceritakan. Cerita itu sangat menyentuh hati Zaid itu ketika diceritakan oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian Zaid berkata, suami dari Nusaybah binti Ka'ab, demi Allah, saya tidak hanya heran mendengar cerita itu, tetapi saya beriman dan bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Andai kata kedua telingamu mendengarkan cerita Mus'ab tentang Muhammad dan dakwahnya, niscaya engkau tidak akan mengingkarinya, wahai istriku. Itu diceritakan oleh Zaid kepada Nusaybah radhiyallahu anhu. Mendengar perkataan suaminya, hati Nusaybah tergerak. Masya Allah, nih suami istri yang sama-sama begitu lembut hatinya untuk bisa menerima hidayah dan subur ya dengan cahaya iman. Kemudian dengan penuh keharuan Nusaybah berkata, saya beriman kepada Allah sebagai ilah dan Muhammad sebagai Nabi. Bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Satu keluarga ini bersyahadat walaupun beliau belum berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian keduanya berjanji untuk melakukan baiat pada musim haji yang akan datang, ya, nanti tahun berikutnya. Dan ketika musim haji tiba, rombongan dari Madinah datang ke Mekah. Mereka kemudian dipertemukan oleh Mus'ab kepada Rasul SAW dan melakukan baiat. Nusaybah dan suaminya termasuk orang yang ikut berbaiat kepada Nabi SAW dalam keheningan malam di Aqabah. Setelah peristiwa itu, Nusaybah dan suaminya beserta rombongan dari Madinah kembali pulang ke Madinah.
Beberapa saat kemudian Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah dan menjadikan Madinah sebagai pusat dakwah dan pemerintahan. Nusaibah, suaminya dan kedua putranya sangat bergembira sekali dengan kedatangan Nabi SAW, dan beliau termasuk orang yang senantiasa istiqomah dengan keimanan serta terus membantu dakwah Nabi SAW. Ini dibuktikan saat kondisi-kondisi genting, di saat Islam membutuhkan para perjuangan para kaum muslimin. Contoh di saat perang Badar, Abdullah ibn Zaid putranya ikut berjuang dengan gagah berani menegakkan panji-panji Islam sampai umat Islam mendapatkan kemenangan. Tak lama setelah kembalinya pasukan dari perang Badar, Zaid meninggal dunia. Lalu Nusaibah kemudian dilamar oleh Ghaziyah bin Amr. Dari pernikahan Ghaziyah, Nusaibah memiliki 2 orang anak, yaitu Tamim dan Khawlah. Kesibukan Nusaibah mengurus rumah tangga, suami dan anak-anaknya, tapi itu tidak membuatnya mengurangi perannya dalam dakwah dan perjuangan umat. Nusaibah bersama suami dan putra-putranya pun ikut dalam berbagai peristiwa penting setelahnya. Setelah perang Badar itu ada perang Uhud, ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Hunain, perang Yamamah. Bahkan dalam berbagai pertempuran itu Nusaibah tidak hanya membantu mengurus logistik ya. Ini beliau yang langsung turun, dan ketika turun tidak hanya mengurus logistik, juga tidak hanya sekedar merawat orang-orang yang terluka. Nah, kebanyakan kaum muslimah kala itu datang atau ikut dalam peperangan mengurus logistik atau mengurus atau merawat orang yang terluka. Tapi Nusaibah tidak, lebih dari itu. Dia terjun ke medan perang, mengangkat senjata bahkan untuk melindungi Rasulullah SAW. Sampai Nusaibah ini terkenal dengan julukan sang perisai Rasulullah. Bagaimana itu? Kok sampai mendapat julukan itu? Ketika perang Uhud, Nusaibah keluar memberi minuman ya, kepada kaum muslimin yang kehausan sebagai logistik gitu ya, dan merawat mereka yang mendapat luka. Dan ketika di perang Uhud itu tentara Islam sebahagian terlalaikan dengan ghanimah yang ditinggalkan musuh, dan musuh terdesak kala itu. Tetapi ternyata berbalik, justru kaum muslimin yang terdesak. Dan banyak juga yang akhirnya kocar-kacir dari medan perang, sehingga hanya tersisa 100 orang saja yang bertahan dari kaum muslimin. Nusaibah kala itu menjadi bahagian daripada 100 orang itu dan menghunuskan pedang, memakai perisai, segera mendekati Nabi dan melindungi Nabi dari sasaran musuh yang kala itu sedang membabi buta. Nusaibah saat itu berperang dengan gagah berani di sisi Rasul SAW, melindungi beliau. Nusaibah tetap siaga, lincah bergerak ke sana kemari bersama dengan putranya. Bahkan dikatakan sampai para sahabat Nabi SAW malu menyadari bahwa mereka kalah tegar, kalah gagah, kalah perkasa pada waktu itu bila dibandingkan dengan Nusaibah binti Ka'ab. Masya Allah, pada perang itu Nusaibah menderita 12 luka pada tubuhnya. 12 luka pada tubuhnya, dengan luka paling parah ada di bagian lehernya. Kesungguhan Nusaibah melindungi Rasul SAW begitu hebat hingga Rasulullah SAW berkata, "Aku tidak menoleh ke kiri, tidak menoleh ke kanan kecuali melihat Ummu Imarah, melihat Nusaibah berperang di hadapanku." Ya, bahkan Masya Allah, jadi Nabi mengatakan enggak ke kanan kecuali melihat Nusaibah, enggak ke kiri kecuali melihat Nusaibah. Ketika itu anaknya Abdullah luka parah ditikam musuh. Dia mengikat luka anaknya itu, lalu berkata, "Bangun wahai anakku, bangun." Ya, jadi nggak ada istilah istilahnya di alam gitu ya, kamu sakit ya, kamu nggak, bahkan begitu terluka ditikam itu bukan disuruh istirahat, diikat lalu disuruh bangun, berperang kembali, lindungi Nabi. Lalu anaknya itu terus bangun dan melawan tentara musuh. Rasulullah yang melihat peristiwa itu merasa terharu, lalu beliau bersabda, "Wahai Ummu Imarah, siapakah yang mampu berbuat seperti mana yang engkau lakukan?" Lalu ketika tentara musuh yang menikam anaknya itu menghampiri, Rasulullah berkata kepadanya, "Ini dia orang yang telah melukai anakmu." Lalu Nusaibah menghampiri orang itu dan menikam betisnya dengan pedang. "Ya Ummu Imarah, engkau berjaya membalasnya," jawab Nabi SAW dengan senyuman. Kemudian Nusaibah dengan bantuan beberapa tentara muslimin berhasil untuk bisa membunuh orang kafir yang melukai anaknya.
Melihat keadaan ini, Rasulullah SAW berkata, segala puji hanya bagi Allah yang telah memenangkanmu, yang telah menenangkan, menggembirakan hatimu daripada musuh, serta memperlihatkan balasan terbaik di hadapanmu. Sahabat yang dicintai Allah, ketika perang Uhud ini Nusaybah mengalami banyak luka, terutama di bagian bahu dan leher ya. Ketika Rasulullah memeriksa lukanya lalu meminta Abdullah anaknya untuk mengikat luka tersebut, beliau bersabda, semoga Allah senantiasa memberkati dan merahmatimu semua dan merahmati keluargamu. Mendengar kata-kata itu, Nusaybah langsung meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar kami boleh menemanimu di surga nanti, seperti kami bisa menemanimu dalam peperangan ini. Maka Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah, jadikanlah mereka semua ini temanku di surga kelak. Lalu Nusaybah menjawab, aku tidak akan mengeluh setiap musibah yang menimpa diriku di dunia ini, karena kau sudah mendoakan kepada kami dengan doa terbaik. Masya Allah. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, sebagian kaum muslimin kembali murtad dan tidak mau berzakat, yang disebut dengan para murtadin. Dan kala itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah. Dan kala itu sang khalifah segera membentuk pasukan untuk memerangi mereka. Abu Bakar mengirim surat kepada Musailamah dan menunjuk Habib sebagai utusannya. Maka bersegeralah Ummu Imarah mendatangi Abu Bakar dan meminta izin kepada beliau untuk bergabung bersama pasukan yang akan memerangi orang-orang yang murtad dari Islam. Itu bayangkan seorang wanita yang usianya juga sudah tidak muda minta izin kepada sang khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk bisa ikut berperang. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepadanya, sungguh aku telah mengakui peranmu dalam perang dalam Islam ini, maka bismillah, berangkatlah dengan nama Allah. Maka beliau berangkat bersama putranya, bersama dengan Hubayb bin Zaid bin Asim. Di dalam perang ini Ummu Imarah mendapatkan ujian yang berat. Ujian berat. Pada perang ini putranya tertawan oleh Musailamah al-Kadzdzab. Dia disiksa dengan berbagai macam siksaan agar mau mengakui kenabian Musailamah al-Kadzdzab. Disiksa dengan siksaan yang mengerikan. Akan tetapi bagi putra Ummu Imarah yang telah terbiasa dididik untuk sabar tatkala perang, dan juga sudah dididik agar cinta kepada kematian syahid, dia tidak kenal kompromi sekalipun diancam dengan kematian, sekalipun siksaan itu begitu mengerikan. Bahkan ketika Musailamah memerintahkan Habib, putra dari Ummu Imarah, putra dari Nusaybah, memerintahkan untuk menyatakan bahwa dia adalah utusan Allah, Habib menolaknya dengan berpura-pura tuli. Habib bin Zaid ketika diminta gitu sama Musailamah, apakah kau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Habib langsung mengatakan, ya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Lalu ketika ditanyakan kembali, apakah kau bersaksi bahwa Musailamah adalah Rasulullah? Lalu Hubayb menjawab, aku tidak mendengar apa yang kau katakan. Dia pura-pura tuli. Pura-pura tuli. Dengan ini Musailamah pun marah dan akhirnya menyiksa Habib, memotong anggota tubuhnya satu persatu. Dipotong satu persatu, dicincang satu persatu, sehingga akhirnya beliau menjumpai syahidnya. Meninggalnya Habib bin Zaid tentu saja meninggalkan luka yang dalam di hati Nusaybah sang ibu. Ummu Imarah pun yang ikut serta dalam perang Yamamah bersama putranya yang lain yaitu Abdullah. Beliau bertekad untuk dapat membunuh Musailamah dengan tangannya sebagai balasan bagi Musailamah yang telah membunuh putranya. Akan tetapi takdir Allah menghendaki lain, bahwa yang membunuh adalah putra beliau yang satunya yaitu Abdullah. Ya, beliau yang membalas Musailamah dengan membunuh saudara kandungnya. Ya, tatkala membunuh Musailamah juga Abdullah bekerja sama dengan Wahsy bin Harb yang kita sudah tahu ceritanya. Dan tatkala Ummu Imarah mengetahui kematian Musailamah al-Kadzdzab, maka beliau pun bersyukur kepada Allah. Ummu Imarah akhirnya pulang dari peperangan dengan membawa 12 luka pada tubuhnya, setelah kehilangan satu tangannya dan juga kehilangan putranya yang terakhir, Abdullah. Sungguh kaum muslimin pada masanya mengetahui kedudukan beliau, dan setelah kehilangan putra-putranya itu dengan sabar dan menjalani segalanya dengan kebaikan karena merasa bahwa putranya itu wafat dalam kondisi syahid.
Beliau pun wafat beberapa tahun kemudian setelah peristiwa perang Yamamah ini. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita mampu untuk bisa belajar dari Nusaibah binti Ka'ab yang sudah memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita tentang ketegaran seorang wanita. Karena terus terang pada masa ini sangat dibutuhkan para ibu yang mampu dengan baik untuk bisa tegar dan mendidik putra-putranya. Kalau ingin melihat bagaimana syahidnya Habib dan Abdullah, maka lihatlah pada ibunya. Karena tidak serta-merta dua anak ini mampu menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW jika tidak dididik oleh ibunya. Maka bismillah, mudah-mudahan anak-anak kita ini mampu kita didik bukan hanya sebagai kebanggaan bagi kita, bukan hanya sebagai kebanggaan bagi keluarga kita, tapi kita didik mereka agar mampu menjadi kebanggaan bagi dakwah Islam, menjadi kebanggaan bagi Rasulnya, dan menjadi kebanggaan bagi Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Arifin Nugroho, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.